Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menyambut salam kurang semangat, juga ulang sekali lagi. Oke, aku takut sebelum itu dulu. Kurang ada dulu terbang ke Baghdad, tipe di Baghdad berangkat kontak. Kalau kita risiko sampai alamnya umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam apa dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul 'aliyyil 'azim. Baiklah, yang paling pertama dan paling utama sekali adalah sama-sama kita bersyukur atas limpahan nikmat, limpahan rahmat dan limpahan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan hal itu semua, sehingga dengan rahmat nikmat beserta karunia itu, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dengan keadaan beriman pada saat sekarang ini. Dan yang paling penting sekali, mengapa kita perlu mensyukurinya? Karena seandainya satu detik saja kita tidak diizinkannya untuk menghirup udara segar, maka apa yang terjadi? Maka kita tidak akan merasakan keindahan hidup di dunia ini. Maka sangat penting bagi kita bersyukur karena rahmat dan nikmat, apalagi karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian juga tidak lupa dan tidak pernah bosan-bosannya dan tidak pernah merasa sungkan dari kita sama-sama bersolawat kepada siapa lagi kalau bukan junjungan terbesar umat Islam di dunia, yakni Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mana beliau adalah manusia yang paling diteladani bagi kita yang sadar, manusia luar biasa yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran atas benarnya Islam, atas haknya agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali sungguh kata hormat kepada Bapak Pengurus Musyawarah Baitur Rahim. Kemudian seterusnya yang sangat saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, majelis sidang jemaah, majelis ilmu salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita Bapak Ibu sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan Ramadan, untuk mengalami kembali yakni bulan yang sangat suci, Sayyidul Syuhur, di mana disebutkan di sini bulan yang sangatlah baik, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang berdoa, sampaikanlah hamba ke bulan Ramadan. Dan ada sebuah doa tentang di bulan Rajab. Ramadan itu menandakan bahwa
penyampaiannya kita kepada bulan Ramadan itu bukanlah hal yang biasa, itu bukanlah hal yang sudah wajar, tetapi itu adalah hal yang luar biasa yang mesti kita syukuri bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesempatan itu, untuk mendapatkan kesempatan agar bisa mendapatkan bulan Ramadan, agar bisa beramal di bulan Ramadan, agar bisa disambut oleh bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan yang merupakan tamu istimewa kita yang datang, berada kita nanti menghadang menyambutnya. Tentu kini kau datanglah pertanyaan, bagaimana caranya kita akan menyambut bulan Ramadan, sedangkan Ramadan ini adalah tamu istimewa. Tentu kalau kita cerita tentang menyambut tamu, kalaulah tamunya bukan sembarang orang, maka kita usahakan untuk memberikan pelayanan terbaik. Kita usahakan untuk menyambutnya dengan sebaik-baik mungkin. Maka tentunya kita menyambut bulan Ramadan yang dimana disebutkan bahwa ini adalah tamu yang spesial, tamu yang luar biasa. Maka daripada itu Bapak Ibu saudaranya, perkenalkan Anda sebelum hati-hati bersama muka untuk memperkenalkan dahulu diri Anda. Maka Bapak Ibu siapa jalan begitu datang juga yang selalu tidak cek. Jadi yang mana ingin kalau itu Bapak Ibu perkenalkan kalau nama Anda, kalau Ustaz Anda bisa Ustaz lebih baik. Ada lagi yang yang bisa disebut yang dah. Anda hanyalah pelajar. Anda juga pelajar betul ilmunya dengan kata karyawan. Di mana itu Anda hanya sekadar pengganti Ustaz kita dan terhalangan hadir. Yakninya pada Allah berdua diberikan oleh Allah sebuah ujian di bulan pertama ini, di bulan Ramadan yang pertama ini berupa sakit. Maka kita doakan beliau semoga kita sembuh dan diberikan kekuatan. Maka daripada itu bertajuk nama Anda Ahmad Taufik Hidayat, biasa bertajuk dengan saja Taufik. Anda juga di Indonesia Studio. Anda juga di dalam Indonesia di Sumatera Barat adalah. Nah, yakninya Anda juga di Tanjung Marungai. Ada yang tahu di Tanjung Marungai. Itunya di Sumatera Barat. Dan itulah sekedar pengenalan singkat dari video sehingga dibuat nanti barangnya tahu namanya tahu siaran mengecek bukan tapi siaran mengecek akan takdir bertahan jadi kita jalan maka ini kita seperti itu dalam Bible. Maka baiklah masyarakat muslimin rahimahullah, tanpa berbeda-beda, tanpa berpanjang-panjang kata mukadimah yang Allah kasih, langsung saja kita masuk kepada judul ceramah. Kalau ada mengecek, tidak ceramah apa sebut suatu pengingat, suatu zikir, menjadi zikir di mana kita mengingat apa yang Allah dulu kita pernah tahu, kemudian Allah dulu banyak. Makanya kita ingat banyak pada malam ini. Maka juga yang dapat Anda sampaikan untuk majelis zikir juga malam ini, majelis tarawih ini, yakni sesuai dengan malam ini, bagaimana caranya kita menyambut bulan Ramadan. Atau bisa kita silahkan anak saya lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Berhubung bulan Ramadan itu adalah tamu yang luar biasa Allah kirimkan kepada kita. Dalam bentuk bulan dan waktu di mana kita dalam waktu ini berbuat sebaik-baik mungkin. Maksudnya berbuat Bismillahirrahmanirrahim dan rahimahullah. Dan yang pertama kali apa yang kita lakukan untuk bulan Ramadan itu, yaitu yang pertama dan apa membersihan hati. Nah, itu yang perlu kita itu. Karena sama-sama kita tahu kalau hati kita adalah kubah, kalau hati kita tidak berasiah, nampak menajak orang kami pula. Ia berbalik. Kalau hati kita adalah kubah, maka daripada itu di bulan yang suci, di bulan Ramadan memberasiah, sama-sama kita memberasihan hati.
Ada hati yang berbahaya di zaman ini lah, yakninya rezeki. Mencari orang dapat apa baru, dapat nikmat yang banyak, sakit hati rasanya. Mencari orang diberikan kekayaan berlimpah, mengadil rasanya, tak senang di hati. Itu yang termasuk kepada rezeki. Biarlah dia mendapatkan nikmat yang banyak, tiba-tiba apa dan doakan supaya ia bisa menjalani ujian tersebut. Karena pada dasarnya segala macam yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Jadi kalau ujian supaya tidak salah dengan harta. Jadi mesti ujian supaya kita bisa beribadah, bisa ingat betul kepada yang menciptakan, walaupun Allah diberikan kemiskinan itu. Maka sama-sama kita membersihkan hati. Nanti yang sering terjadi itu apa kata itu? Yakninya riba. Ini kita masuk ke riba. Berarti yang kita dalam merujuk Allah kita dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah mengatakan di sini berkatanya, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann. Itu yang pertama kali dibahas adalah tentang berprasangka buruk dahulu. Berprasangka buruk adalah masuk ke hati. Apalagi ketika berwala ketika menjadi ayat prasangka buruk tadi. Yang penting tadi. Apalagi mana mengatakan aib orang lain, itu dibahas tadi. Dan juga itu disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Apakah kalian Allah memakan bangkai saudara sendiri? Tentulah Allah juga. Ada orang memakan bangkai ada mati dimakan bangkai tadi. Jadi masuk ada kali kira tidak. Masa ini Allah awak memakan bangkai saudara kita sendiri. Kita dikatakan di sini kalau berpegang itu sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Makanya bersama kita berasihat hati untuk bulan suci seminimal-minimal mungkin. Usahakan setiap saat, setiap masa, setiap momen kita gunakan untuk berhusnuzan, berprasangka baik. Tidak usah berprasangka buruk, berprasangka baik. Contoh prasangka baik yang dapat kita buat pada malam ini. Kita coba Allah hari hujan. Apakah dapat kita menanamkan kemudian berbagai pokok kalau dua hari dengan hujan berarti dua ada dapat ini kita menyalakan begitu lah. Baik karena disampaikannya di Allah di dalam Quran lagi Allah Subhanahu kalau namanya hujan itu adalah nikmatku kata Allah. Maka kata surah Allah itu tegas mengatakan Tuhan lagi Allah mengatakan dia akan kepada siapa yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan lagi Rasulullah Muslim baina yadahi. Diturunkan rahmat sebelum datangnya. Diturunkan rahmat sebelum datang kepada kita dalam mengucap. Nah hujan itu termasuk rahmat dan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Maka sebagaimana kita bersyukur baik itu kepada Allah atas kebencian dan ketetapannya yang dapat pakai semua maupun kepada manusia yang mungkin agak suka adalah bersama kita berpasakwa dari saya elok ini betul. Jadi itulah nampak bagaimana kita bersihkan hati kita untuk bulan suci Ramadan itu. Maka masyarakat muslimin yang rahimahullah nan keduanya dan yang utama dan yang kita jaga yaitu lima. Anak lima itu betul. Sudah kita mendengar ustaz-ustaz dari yang berjatuh di sehari-hari pertama. Itu yang kita dulu. Dan lima ya jika pilih kata jika pilih Rasulullah untuk menerima dan lima. Sedangkan zakat dan lain segala macam yang kita Islam tidak ada didapurlah, tidak ada dibawa dan didapurlah. Anak kejadian datang sebentar, datang sehari itu untuk Allah melakukannya. Sedangkan menerima datang Rasul, didapur Rasul pada waktu malam Isra Mi'raj, dia langsung tanpa ada takdir yang mengencangi datang dari Allah Subhanahu
adalah amal soleh. Maka berbicara tentang sholat, dia nanti tidak akan bergeser ke dunia adanya sampai ditanyakan tentang sholat pertama kali. Yang paling pertama kali itu dihisab adalah sholat. Kalau sembahyang betul, segala hal yang akan dilakukan di dunia, kalau ada dunia, dianggap sudah clear. Tidak boleh dipalsu lain. Langsung masalah berubah. Tapi dan sembahyang ada boleh dicari amal-amal lain untuk menambah kebaikan sembahyang tadi. Maka daripada itu datang itu yang lalu biarlah berlalu dan akan datang dengan saya. Tidak, boleh sembahyang lakukan sholat. Dan pernah meninggalkan sembahyang. Lima takdirnya awal baik itu. Hatinya yang baik. Makanya kita rahasiakan hati terlebih dahulu dengan sering-sering beristighfar, berhati dan meminta hidayah kepada Allah supaya Allah ringankan hati untuk selalu melaksanakan sholat, selalu ingat kepada sholat, selalu senantiasa menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Maka itu hadirin jemaah sholat tarawih rahimahumullah, 6 kategori itu yang paling penting juga. Dan supaya itu wajib bagi kita. Dan mengerjakan hati itu wajib bagi kita. Tapi ada hal yang paling berkesan, yang paling berkesan ketika kita lakukan, yakni menanyakan kualitas amal dia, amal ibadah perbuatan amaliyah. Akan terlihat biasa sembahyang 5 waktu pas tak tinggal puasa lari sampai maghrib lalu setengah hari. Akan dimaksud dengan tanya kualitas sembahyang sunat rawatib. Kita tingkatkan baru kita tingkatkan kalau yang tingkatkan yang wajib, maka kita coba untuk meningkatkan kualitasnya. Lakukan yang sunnah kayak sunnah rawatib, sunnah duha, sunnah tahajud dan sunnah-sunnah lainnya yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Allah Sang Pencipta kita. Bukan masalah menaikkan kualitas ibadah amaliyah. Ada satu hal yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Itu ketika kita sembahyang, kita itu dalam hati kita menanam. Ada sembahyang itu sebelum nampak uang salah. Ada sembahyang itu boleh nampak ada yang boleh, ada wajib. Nah, yang itulah bahayanya kalau kita melaksanakan amal-amal saleh tersebut. Maka kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan untuk meningkatkan dia ini? Ketika masuk ke dalam hati kita, ketika kita melaksanakan hal-hal yang sunnah oleh Allah ini, maka katakan maksud, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari riya, dari bahasa ini. Sungguh aku tak sanggup untuk menampungnya. Dan aku yang bisa biasa dalam hati merasakan ria itu mati, tapi mohonnya Allah dengan ini yang sabar, ria ini tolong singkirkan dari itu, tolong jauhkan aku dari ria dan jadikan apa yang aku berjalan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Maka berdasarkan semangat kesucian, dari kita sama-sama menjaga kesucian dari keikhlasan kita tersebut dengan menaikkan kualitas ibadah amaliyah kita. Dan kalau betul-betul alam betul kita berbuat untuk bulan Ramadan juga, yakni mantap banyak perbuatan yang elok, perbuatan yang baik-baik saja. Contoh perbuatan baik yakni contohnya bersedekah, contohnya menolong orang, contohnya banyak contohnya untuk perbuatan baik itu. Maka perbuatan baik kita ingat adalah Allah memberikan pahala untuk setiap orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-A'raf, bukan surah Al-An'am, Allah juga katakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha." Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya kebaikan 10 kali lipat. Dan jangan kita katakan kebaikan Allah itu satu pahala saja Allah berarti 10 jawa. Bukan, hitungannya Allah
Itu satu kedua itu jaraknya memakan satu hari perjalanan, dan itu ada kiasnya nanti. Untuk itu makanya itu berbeda dengan hitungan kita. Maka 10 kali lipat ya Allah tidak dapat kita bayangkan berapa banyaknya pahala yang dapat kita terima ketika kita berbuat suatu kebaikan. Maka banyak-banyaklah kita membuat kebaikan, perbuatan-perbuatan yang elok, perbuatan-perbuatan yang disenangi Allah untuk menambah rasa Allah kepada kita. Bila Allah berikan rahmat dan nikmat beserta karunia itu, maka kita sama-sama kepada kita berdoa tanpa terputus. Itulah harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak panjang-panjang lagi dan terakhir, selesai yang cewek kita sedang melayah lagi. Dan yang lima yakni dalam episode pertama tadi, banyak-banyaklah kita bersyukur. Berapa banyak-banyak kita bersyukur? Allah yang memberikan tadi, yakni banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau banyaknya yang tak bisa kita hitung, kalau seperti kita begini nafas, maka kita tidak bisa hidup. Maka itulah yang banyak-banyak kita bersyukur kepada nikmat, rahmat dan karunia Allah, dan mungkin selama kita lupa akan itu. Kemudian yang paling benar di bagian kali motor, sadarilah, dari kita semua sadar diri lagi. Bahwa mampu sadar diri, tentu nanti keunian, nanti kita sama-sama mengingat tujuan hidup kita di dunia bukanlah untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk menyiapkan diri. Kami istilahnya menyiapkan bekal gitu. Ibaratkan kita pulang dari raya juga pulang dari raya dengan dia. Maka memang membawa bekal dengan macam yang terbawa itu sampai 3 Maka di sekolah kan kita di dunia akan menyiapkan apa yang tadi bawa nanti ke akhirat kelak. Jadi ketika kita ibaratkan namanya kita hidup di dunia itu, sadarlah kita akan kematian. Dan kita sebut tadi auto ibaratkan kematian, dan barang-barang menolak kami tadi ibaratkan bekal amal kita. Maka apabila auto Allah datang, siap tidak siap, apa terjadi? Kita langsung bangkit. Kalau bangkit maka saya juga bangkit. Sesawa gitu. Ada itu pula tentang perkara kematian kita. Tidak selesai kita menuntaskan kehidupan di dunia, tidak beres kita menyelesaikan segala macam bisa kita bawa untuk akhirat nanti. Idan ditanya lagi. Idan ditanya lagi, samsara itu kita di akhirat kelak. Maka hal itu yang indah kita inginkan. Bahwa sadar kita perlu kita sadari bahwasannya kita Allah hidup di dunia dan Allah tua. Kita Allah berada di akhir zaman penghujung dunia. Ya Allah, bahwa hari Allah dikatakan Nabi bahwasannya ketika hamba ketika saya ketika saya diutus menjelang hari kiamat hanya jarak antara dua alam baru tangan sama tangannya dia buka. Berarti berarti kalau kita secara logika saja Bapak Ibu tentang hadis itu, ketika kita ada di sana, maka langsung kita bersiap-siap, langsung kita pasti kepada kiamat tersebut. Sehingga kalau kita bayangkan nanti antara dua mereka hanya hitungan detik, tapi ketahuilah detik di sisi Allah itu berbeda dengan detik kita. Maka detiknya Allah itu lama. Maka sama-sama kita bersadar diri, marilah kita berbenah diri supaya kita rajin meningkatkan amal kita melalui bulan Ramadan ini. Bahwa caranya, anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kalau tak cuba kita akan sebut bulan Ramadan disuat lagi, masih diragukan karena takdir adalah ketentuan dan ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kita tanya seperti dulu. Apa rencana bagi bulan Ramadan insyaAllah? Lalu ada punya rencana bagi di tahun lain? Jangan kalau itu kita berdoa sama-sama mudah-mudahan umur kita panjang.
hati. Aku tanya dia lain. Untuk kita akan mati itu, karena menghadapi kematian tersebut, apakah kita ingin masuk surga? Nah, boleh masuk surga loh. Ayah dari jangan tinggal kerana aku saja. Agak sedikit lain. Agak sedikit ya. Maka daripada itu, nanti mau tadi aku sampaikan banyak supaya kita jaga agar rahmat Allah itu senantiasa kepada kita dan bersama. Apa yang Bapak Ibu dan saudaranya? Yang pertama, kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati yang alam berkata tadi, boleh dengki, hasad, prasangka buruk dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, jagalah diri kita untuk senantiasa ingat kepada nan lima itu supaya lima waktu. Yang ketiga, Allah juga sehat sebelum lima waktu. Nanyaan kualitasnya, tambah sunai, tambah sembahyang, sunat tahajud, tambah zikir, tambah banyak-banyak ibadah-ibadah istilahnya. Pertanyaan amal amaliyah kita, ibadah amaliyah kita. Kemudian yang keempatnya, berbanyaklah kita berbuat baik antar sesama, boleh sedekah, boleh menolong, boleh semacamlah untuk berbuat baik juga. Sehingga kita ingat bahwa berbuat baik itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekal kita nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu banyak bersyukur dan banyak sadar diri atas dekatnya kematian dan akhir zaman tersebut. Ini boleh berpikir bahwa indah ada kematian dan kematian adalah pasti, akhir zaman adalah bakti, itu sementara kita ingat hati itu, maka kita termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Karena kita langsung istighfar, karena kita langsung melakukan perbaikan pada diri kita. Maka daripada itu melalui dari panjang lebar mengecek tadi, indah banyaknya harapan apa dari Bapak Ibu, yaitunya supaya Bapak Ibu selalu alahnya mengamalkan. Memang istilah mengamalkan itu baik bagi kita, tetapi kalau kita berusaha, kita sudah dihitung untuk mengamalkannya. Maka senantiasa kita berusaha untuk mengerjakan yang dibawa tadi. Mudah-mudahan yang sampaikan pada malam ini kau masuk ke hati, tidak masuk ke telinga kedua tadi Allah. Kalau masuk ke hati, langsung kita buat segera perubahan. Makanya marilah sama-sama kita menyambut bulan Ramadan dari awal sampai akhir Rami, bahkan terakhirnya analistiknya itu meningkat berbaik. Kalau kita lihat pada awal-awal banyak berjualan. Ketika lagi pertengahan setengah tinggal. Ketika lagi terakhir tinggal imam, tinggal uang biasa saja. Barat bisa dibuat agak lupa agak banyak. Maka kita nak mahu boleh itu kalau di bulan Ramadan boleh ini terjadi hal tersebut. Maka marilah sama-sama kita tingkatkan lagi, kita paling semangat kita Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itu banyaknya mau mengecek tadi, banyaknya kata-kata dan kata kok salah datang dari Allah Subhanahu, kok nangkana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku manusia biasa, tidak bisa dikatakan orang bana-bana. Kok ini kebenaran carilah kepada dan namanya guru-guru kita orang Allah ada di atas. Makanya aku sampaikan permintaan maaf kok lupa dek darah, kok lupa dek pisau tampak darahnya. Kalau 2 atau 3 tahun kok penawar sanang atau penindak tampak kecil. Kemudian itulah kalau lupa dek pisau tampak darahnya. Tapi kalau lupa dek lidah sari ubahnya lepas itu mengganggu dalam kubur, menggaga rantai hati. Di luar mungkin tidak nampak ataupun di luar mungkin tidak mengatakan, tapi di hati mana yang gagal. Kalau di hati
nampak orang kalau berhati lama-lama belakang macamnya ini aja sampai mati tidak terima akan. Makanya aku dah ingin hal tersebut. Makanya kalau undang Allah ada dalam hati, maka putuslah silaturahmi. Maka kita tak ingin memutuskan silaturahmi. Makanya aku sampaikan banyak maaf, beribu-ribu maaf aku sampaikan kepada bapak dan ibu di sini, dan beribu-ribu juga terima kasih atas waktu yang disediakan pada malam ini. Dan ambil akhiri dengan penuh harapan supaya yang tadi bisa kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.